Hai teman-teman, salam satu frekuensi. Jumpa lagi dengan saya Daniel dan kali ini kita bakal bahas salah satu strategi analisis saham dividen, yakni kita bisa menentukan apakah kita sell atau hold. Nah, salah satu yang membosankan dari metode investing dari saham dividen adalah memantau kinerja keuangan saham perusahaan yang kita beli atau yang kita pilih. Nah, untuk menentukan apakah layak hold atau mendingan kita lakukan sell. Nah, begini ceritanya teman-teman. Strategi analisis saham dividen untuk pemula diperlukan untuk memantau apakah kita harus jual atau tetap hold saham tersebut dalam jangka panjang. Nah, bisa dibilang ini adalah bagian dari pemantauan saham dividen yang sudah kita hold. Investasi saham dividen yang kita lakukan bisa tetap menguntungkan secara berkelanjutan. Nah, setelah mengetahui saham-saham yang rutin bagi dividen, bagaimana strategi investasi saham dividen dalam hal ini, menurut kami kita menentukan kapan waktu beli dan waktu jual saham-saham tersebut agar tidak merugi. Dan berikutnya kita bakal membahas strategi analisis saham dividen untuk pemula. Nah, dalam kesempatan ini kita tentu saja menyampaikan strategi evaluasi emiten berdasarkan kinerja keuangan. Jadi bukan untuk pada saat Anda akan membeli yang paling potensial yang mana. Strategi analisis saham investasi khusus saham dividen. Yang pertama kita bakal bahas strategi analisis saham dividen untuk pemula yang mana ini sebenarnya bagian yang paling membosankan dalam investasi saham dividen. Pasalnya kita udah beli saham tersebut dan tinggal nunggu aja pembagian dividen. Tetapi di sela-sela menunggu pembagian dividen, kita juga perlu untuk memantau perkembangan kinerja keuangan untuk melakukan estimasi apakah saham ini layak di hold atau enggak. Dan bagaimana teman-teman? Sebenarnya ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan dari segi fundamental keuangan. Nah, jadi yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, update pertumbuhan pendapatan dan laba kotor. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui perkembangan bisnis utama emiten tersebut. Nah, bila pendapatan dan laba kotornya konsisten tumbuh, berarti perusahaan tersebut baik-baik saja. Namun, jika pendapatan naik, tapi laba kotornya turun, artinya ada operasional bisnis yang nggak efisien. Ini perlu dicek, perlu dilacak ulang apakah ada kenaikan harga bahan baku atau kalau cuma masalah itu ya nggak ada yang signifikan juga teman-teman. Lalu jika pendapatan turun tapi laba kotor naik artinya ada efisiensi di beban pokok pendapatan. Dan perlu dicari tahu kenapa pendapatan turun. Apakah karena produknya kalah bersaing dari kompetitor atau justru permintaan pasar yang memang sedang melemah. Nah, untuk mengetahui penurunan kinerja emiten, apakah ini normal atau tidak, kita perlu melihat laporan keuangan emiten kompetitornya yang punya bisnis serupa. Jika polanya sama, nggak ada yang perlu kita khawatirkan, kecuali kalau ada biaya dari regulasi pemerintah seperti cukai rokok, teman-teman. Yang kedua, update pertumbuhan laba bersih. Nah, dilihat apakah laba bersihnya masih tumbuh konsisten atau enggak. Lalu apakah ada komponen non-operasional yang mendorong pertumbuhan laba bersih seperti bagian laba bersih dari perusahaan patungan atau asosiasi, kemudian keuntungan selisih kurs, kemudian ada menang gugatan atau ada kredit macet yang mulai dibayar lagi hingga keuntungan investasi yang belum direalisasikan. Lantas, jika laba bersih turun padahal laba kotornya naik, bisa dicek apakah penyebabnya ada beban keuangan terkait cicilan utang perusahaan, kerugian selisih kurs, kemudian kerugian investasi, hingga bagian rugi dari entitas asosiasi atau patungan atau lain sebagainya. Nah, dengan mengetahui itu semua, jika ada perubahan yang mendadak dari segi laba bersih, kita bisa mengetahui dan lebih tenang karena bisa menilai apakah efeknya ini bisa lebih parah terhadap kinerja keuangan atau justru baik-baik saja. Misalnya jika kinerja laba bersih turun karena investasi turun, ya nggak perlu khawatir. Begitu juga masalah selisih rugi kurs.
Hal yang perlu dikhawatirkan adalah ketika laba bersih turun karena biaya utang naik, sehingga kita perlu cek kembali tingkat risiko hutangnya tersebut. Berikutnya, update kondisi kas operasional. Jadi kas operasional ini menggambarkan apakah bisnis perusahaan tersebut benar-benar menghasilkan uang atau cuma angka-angka laba bersih, teman-teman. Jika kas operasionalnya positif, berarti bisnisnya benar-benar menghasilkan uang. Tapi jika perusahaan mencatatkan laba bersih, tapi kas operasionalnya negatif, nah, artinya bisnisnya kurang mampu menghasilkan cash. Nah, rata-rata saham yang bagi dividen punya kas operasional yang positif. Namun, kita wajib pantau perkembangan kas operasionalnya, teman-teman. Jangan sampai tiba-tiba jadi negatif yang menjadi pertanda buruk untuk prospek pembagian dividen ke depannya. Kemudian yang selanjutnya, update kondisi hutang. Nah, untuk ini, teman-teman, kondisi hutang bisa setahun sekali, teman-teman. Kita bisa lihat bagaimana hutang berbunga yang berasal dari bank, obligasi, kemudian surat hutang berjangka menengah, dan lain-lain sebagainya, teman-teman. Apakah ada kenaikan atau justru penurunan? Yang terpenting, melihat di bagian liabilitas jangka pendek, di mana ini adalah kewajiban yang harus diselesaikan dalam kurun waktu kurang dari setahun. Dalam liabilitas jangka pendek, ada beberapa bagian yang perlu kita lihat, seperti utang bank jangka pendek, utang bank jangka panjang yang harus dilunasi dalam tempo 1 tahun, obligasi jangka panjang yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun, dan surat utang jangka menengah yang jatuh tempo dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Utang jangka pendek ini memiliki risiko mengganggu bisnis perusahaan jika arus kas sedang tidak bagus dan bisnis sedang tidak baik. Hal ini banyak terjadi, teman-teman, di beberapa perusahaan pada saat pandemi COVID yang kita baru saja lewati. Nah, setelah memantau laporan keuangan emiten yang kita lakukan setiap kuartalan, kita juga perlu memantau dan melihat perkembangan pembagian dividen. Nah, beberapa yang perlu kita perhatikan antara lain, memantau perkembangan dividen per saham dibandingkan dengan perkembangan laba bersihnya. Bila laba bersih naik dan dividen per sahamnya naik, semua berarti berjalan normal atau seperti biasa. Nah, bila laba bersih turun dan dividen per saham naik, berarti tingkat dividen payout ratio-nya dinaikkan, meski laba sedang turun. Ini perlu dipertanyakan ke investor relation atau mengecek pemberitaan. Ada apa sebenarnya dengan bisnis perusahaan tersebut hingga berani porsi dividennya ini lebih besar dari laba meskipun laba saat turun. Nah, dalam beberapa kasus karena industri sedang kurang bagus, jika porsi dividen ini dinaikkan untuk memberikan value pada pemegang saham. Nah, meski ada beberapa kasus pemegang saham pengendali yang ingin dapat dividen besar ketika bisnis sedang kurang bagus, bahkan menggunakan saldo laba ditahan. Lalu jika laba bersih naik tapi dividen per saham turun, ini perlu kita cari tahu apakah perusahaan ini punya rencana untuk ekspansi atau membutuhkan modal tambahan dari bagian laba bersih tahunannya. Kemudian memantau tingkat dividen yield dengan harga saham setelah pengumuman dividen. Jadi ada cum dividen dan ex dividen, dan untuk secara historis kita bisa bandingkan dividen yield-nya saat periode ex dividen. Secara historis intinya kita bisa bandingkan dengan pada saat dividen yield-nya tadi. Nah, perkembangan dividen ini sebenarnya kita pantau untuk mengetahui ada kenaikan dividen yield ini yang disebabkan kenaikan dividen per saham atau justru pada penurunan harga saham. Nah, bila disebabkan penurunan harga saham yang signifikan dan konsisten, kita wajib cari tahu di pemberitaan dan kinerja keuangannya. Apakah ada masalah secara fundamental dengan perseroan hingga harga saham sudah kemahalan atau risiko bisnis yang mungkin bikin kinerja keuangan terganggu. Sekarang kita pada studi kasus untuk memantau perkembangan yang bisa dibilang ini untuk saham sektor rokok, teman-teman. Ini studi kasusnya bukan yang sekarang, teman-teman, jadi kita yang dulu. Jadi saham sektor rokok ini menjadi salah satu studi kasus yang terbilang menarik terkait kapan waktunya keluar dari saham dividen. Dalam kasus ini kita coba ambil PT HM Sampurna Tbk atau yang berkode HMSP. Nah, bila kita lihat secara historis, pertumbuhan kinerja keuangan HMSP ini terbilang positif hingga 2018. Namun setelah jeblok, kira-kira kita
menjadi investor HMSP 1 lot sejak Agustus 2013 hingga 61.300 per saham dengan modal 6,13 juta. Nah, kira-kira jika kita menjadi investornya nih teman-teman sejak Agustus 2013 hingga harganya 61.000 dengan modal ya kira-kira 6 jutaan tadi, pada periode 28 Agustus 2013 yang diambil salah satu posisi terendahnya sebelum masuk pada periode kelam. Lantas, kapan kita harus keluar dari saham HMSP dengan simulasi tersebut? Jika kita sudah punya prospek di masa depan, waktu terbaik untuk menjual ya 23 Januari 2018 sebenarnya ketika harga saham ini tembus di 5.500 per saham setelah stock split pada pertengahan 2016, yakni 1:25. Nah, dengan demikian, dengan modal 1 lot pada 2013, kini nilai aset kita sudah bisa tumbuh 124%, ditambah dengan bonus dividen 1,1 juta. Sebenarnya ini menarik teman-teman, jadi beggar kan? Tapi itu jika kita bisa melihat masa depan. Namun, faktanya kan kita nggak bisa lihat masa depan. Nah, untuk itu, kapan waktu kita keluar dari saham tersebut? Nah, berikut tanda-tandanya teman-teman. Pertama, HMSP mulai membagikan dividen final sejak 2016. Padahal sebelumnya HMSP ini rutin bagi dividen interim dan final. Bahkan dalam setahun bisa 3 hingga 4 kali bagi dividen. Yang kedua, HMSP ini tebar dividen sangat banyak di 2015. Waktu itu HMSP ini bagi dividen final dari laba bersih senilai 975 per saham. Lalu HMSP juga bagi dividen 1033 per saham dari saldo laba ditahan sejak 1999 sampai 2014. Terakhir, HMSP juga bagi dividen 787 per saham dari saldo laba hingga 2014. Yang menurut kami, ini sudah tanda-tanda yang terbilang aneh dan tidak ditemukan apa alasannya. Namun sebagai investor, pasti kita ya senang-senang aja kalau dikasih duit dari dividen. Meski dividen dari saldo laba ditahan ini terbilang berisiko, teman-teman. Di sisi lain, kita akan dibutakan oleh kinerja keuangan HMSP yang masih oke hingga full year 2018. Namun, kita sudah bisa melihat gejala kinerja emiten HMSP sejak semester 2 2019. Jadi pendapatan laba bersih perseroan secara kuartal pada kuartal ketiga hingga keempat 2019 ini mulai turun. Nah, meski hasil setahun penuh di 2019, laba tetap naik. Namun, kenaikan laba ini ditopang oleh penurunan beban pokok penjualan. Nah, jika kita jeli dalam melihat kinerja kuartalan yang sudah melemah, serta banyak isu dari adanya PHK HMSP dan risiko kenaikan cukai, berarti waktu keluar yang normal itu bukan tadi ya memproyeksi masa depan adalah bulan Oktober atau November 2019 ketika ada rilis laporan keuangan kuartalan 3 2019. Dengan asumsi laporan keuangan kuartal 3 2023 pada Oktober sampai November, berarti waktu keluarnya kita asumsikan 3 Desember 2019. Nah, dari situ, investasi sejak 2013 di HMSP ini bisa tumbuh 11% bila dihitung termasuk dividen. Jadi, jika hanya aset saham HMSP ini sudah turun 15%. Sebenarnya ada salah satu cara alternatif untuk mendeteksi, yakni melihat pergerakan harga saham dan tingkat dividen yield-nya. Jika dilihat, dividen per saham 2017 dan 2018 ini hampir sama, yakni Rp107 per saham. Namun, dividen yield-nya ini 2018 jelas lebih tinggi. Berarti harga sahamnya mengalami penurunan drastis. Nah, kalau kita lihat pada Januari sampai Mei 2018, pada saat pembagian dividen, harga saham HMSP ini, HMSP maksud kami, memang turun 41%. Padahal secara kasat mata, penjualan dan laba bersih HMSP ini masih bertumbuh, meski di kuartal pertama 2018 sempat turun jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kalau kamu sudah yakin HMSP ini bisnisnya sunset, berarti keluar pada 30 Mei 2018 atau setelah pembagian dividen 2018 di saat harga 3.854 per saham. Jadi ini opsi terbaik sebenarnya teman-teman. Nah, dengan demikian
aset kita masih tumbuh 57% dengan pendapatan dividen sekitar 1,3 juta pada 2013. Jadi kesimpulannya, dari strategi analisis saham dividen yang kita proyeksikan ini, ada beberapa hal yang bisa kita jadikan acuan. Yang pertama, pantau perkembangan keuangan secara kuartalan dan year on year untuk melihat tanda-tanda anomali dari kinerja keuangan. Kemudian yang kedua, perhatikan perkembangan dividen yield dibandingkan dengan laba bersih untuk mengetahui apakah ada tanda-tanda dividen per saham tetap tetapi harga saham turun. Jangan sampai kita kena jebakan Batman yang mana dividen yield-nya tinggi padahal laba dan dividen per sahamnya justru turun. Nah, dari situ kita bisa memantapkan hati apakah saatnya ini keluar dari saham atau justru bertahan. Nah, dengan demikian kita bisa menakar keuntungan yang bisa kita peroleh. Teman-teman, itulah pembelajaran kita hari ini. Jadi, intinya adalah ketika kita ingin hold atau keluar dari saham yang rutin bagi dividen, maka kita harus pantau secara rutin. Oke, saya Daniel dan salam satu frekuensi.